saya Wendy Perdana Putra. Saya berkecimpung di bidang agribisnis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lele Sangkuriang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman TDA seluruh Indonesia Raya, selamat bergabung dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wendy yang sudah siap nih untuk memberikan kelas teknis ya, workshop kepada kita semua. Dan Mas Wendy ini, saya tadi sedikit kepoin ya di Facebooknya, waduh luar biasa. Ternyata ini semua peternakan ikan ya, termasuk gurame kayak gitu ya Mas Edi ya. Bukan hanya lele ternyata, dan juga sudah sampai ke tahapan berikutnya, ke marketing, bahkan nih sampai kuliner juga ya, buka lele crispy-nya juga ya berarti. Yeah. Nah ini kita bisa belajar lebih dari sekedar berternak lele di lahan sempit mungkin ya nanti teman-teman. Jadi host kita yang luar biasa ini nanti bisa juga kita belajar tentang ke isi marketing dan pengembangan turunan produknya ya. Teman-teman seluruh Indonesia Raya, tanpa kita menunggu panjang lebar dari saya, mungkin kami persilakan Mas Wendy untuk menyampaikan kelasnya ya, untuk tata teknisnya. Silakan Mas Wendy. Pak Yayan, mohon maaf, ini waktunya berapa lama ya? Ini waktunya sampai jam 5 ya udah. Ya, jam. Karena di belahan timur Indonesia itu mungkin udah sampai jam 6. Di belahan sampai jam 7 juga ya, belahan tengah jam 6. Jadi kita sampai jam 5 Mas Wendy. Jadi 1 jam. Kira-kira ya terserah Mas Wendy mau diatur untuk tanya jawab lebih banyak atau mungkin paparannya supaya lebih mendalam bagi kita, ya kami persilakan seperti itu. Boleh. Oke, selamat siang semuanya, bapak ibu-ibu. Ini dadakan sekali nih. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya nanti materinya yang dibawakan agak ada kekurangan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Wendy Perdana Putra. Saya berkecimpung di bidang agribisnis dan kebetulan di bidang budidaya ikan, khususnya di ikan lele Sangkuriang. Perkenal dulu, saya sudah berbudidaya lele dari tahun 2012, Bapak Ibu semuanya. Jadi kurang lebih sudah berapa tahun ya? Di 8 tahun ya? 8 tahun. Ya. Dan segmentasinya juga awalnya saya bermain di level pembenihan, jadi yang cetak-cetak ikan bibit-bibitnya lah. Cetak-cetak bibitnya kita kawinkan dan kita besarkan sampai ukuran jual. Selanjutnya kita distribusikan ke petani-petani binaan yang memang kita bina, yang dinamakan kelompok pembesaran. Sampai pembesaran, hasil panennya ada beberapa yang kita langsung kirim ke pasar, ada beberapa juga yang memang kita masukkan ke kita punya resto kecil-kecilan Pak, maksudnya resto memang khusus di bidang lele juga, jadi kita pengen coba masuki dari segmen budidaya sampai ke segmen olahan, ke restonya juga. Nah, resto kita itu berbeda dengan resto pecel lele. Resto kita lebih ke arah ke lele filet, jadi kita buang tulang sama kepalanya dan kita goreng tepung. Oke, sebelumnya mungkin materinya saya boleh gimana ya? Sebentar, coba. Nah, saya masuk ke materi langsung aja. Kenapa harus lele? Kenapa khususnya saya pribadi? Kenapa harus memilih lele untuk sebagai tempat saya untuk berusaha? Kenapa nggak ikan-ikan yang lain? Nah, kita akan bahas satu persatu dari beberapa ikan yang lain selain lele. Pertama dari ikan mas. Nah, kalau misalnya kita lihat, kalau ikan mas ini dari segi pemeliharaannya itu
cukup lama Bapak Ibu semuanya, 5 sampai 8 bulan. Jadi apa ya? Jangka waktunya terlalu lama lah menurut saya. Dan perawatannya juga harus menggunakan air yang mengalir dan tidak bisa pada tebar, dan biasanya dari food conversion ratio-nya itu 1:1,5. Jadi artinya 1 kilo pakan itu mendapatkan 1,5 kilo ikan. Nah, ini untuk yang ikan mas. Potensi pasarnya kita bisa masuk ke pemancingan Galatama, bisa, dan harganya memang dari segi harga ikan mas ini relatif lebih mahal dibandingkan ikan lele. Nah, oke, lanjut. Budidaya yang bisa kita lakukan itu adalah bawal. Bawal itu masa pemeliharaannya 3 bulan, dan ini potensi pasarnya ini biasanya di rumah makan tertentu aja, dan memang harganya relatif lebih murah. Tapi bawal yang saya lihat peminatnya tidak sebanyak lele ya, dan biasanya bawal air tawar ini populernya itu lebih populer bawal yang di laut dibandingkan yang di air tawar. Oke, lanjut untuk ikan yang lain, yaitu ini sebangsa temannya lele, yaitu patin. Nah, ini masa pemeliharaannya 4-5 bulan, sama potensi pasarnya juga masih di rumah makan tertentu, harganya relatif mahal, dan khususnya kita yang di wilayah Jawa, penggemar patin tidak sebesar untuk di wilayah-wilayah di luar Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan. Itu biasanya lebih dominan menyukai patin dibandingkan di Jawa. Nah, ini untuk yang patin. Nah, yang selanjutnya adalah ikan gurame. Ikan gurame itu lebih lama lagi, jangka pemeliharaannya itu bisa lebih dari 1 bulan. 1 bulan, maksudnya dari 12 bulan. 12 bulan, jadi 1 tahun. Jadi kita banyak invest pakan itu selama 12 bulan. Jadi istilahnya perputaran uangnya akan lebih lambat dibandingkan di ikan-ikan yang lain. Oke, lanjut. Di selanjutnya adalah ikan nila. Nah, ikan nila ini sama seperti ikan mas, masa pemeliharaannya 4-6 bulan. Nila juga potensi pasarnya di rumah makan tertentu dan banyak juga di pasar, dan harganya juga memang relatif lebih mahal dibandingkan lele. Nah, yang terakhir kita membahas tentang kenapa sih saya pribadi ini budidaya lele. Yang pertama, pangsa pasarnya. Pangsa pasarnya ini dibandingkan ikan-ikan yang lain itu lebih luas. Kenapa saya bilang luas? Mungkin kita bisa keluar rumah, berapa banyak sih warung pecel lele di sekitar rumah kita ya? Itu ada berapa? Yang memang mereka menjual lele goreng, itu ada berapa? Anggaplah dalam satu tempat itu ada 10 warung ya. Artinya misalnya dalam satu hari dia membutuhkan 10 kilo lele dalam satu hari. Otomatis dalam satu area tempat tinggal kita aja itu butuh 100 kilo, artinya 1 kintal per harinya loh. Ini hitung-hitung per hari. Kita belum melihat dari daerah di luar tempat tinggal kita, itu pasti lebih banyak lagi. Nah, itu kenapa saya putuskan budidaya lele, karena memang dari sisi penjualannya itu relatif lebih mudah dan pangsa pasarnya juga lebih luas. Yang kedua, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang tidak tahu kalau misalnya lele juga sudah masuk ke level olahan. Jadi tidak hanya di pecel lele saja, jadi ada yang sudah dibikin bakso, somai, terus seperti abon yang banyak ya dijumpai itu abon lele. Nah, yang selanjutnya adalah itu mungkin banyak yang suka gitu, istilahnya disukai dari segala umur gitu, dari yang kecil sampai yang dewasa juga suka gitu, apalagi setelah diteliti itu kandungan kalsiumnya juga lebih tinggi gitu, dan saya sempat lihat salah satu artikel itu kandungan lele itu bisa setara dengan ikan salmon. Nah, saya belum tahu itu penelitiannya itu benar atau enggak, tapi di salah satu artikel itu menyebutkan kalau misalnya dari kandungan protein dari lele itu sendiri itu bisa setara sama ikan salmon. Jadi dan
ada beberapa ahli gizi yang bilang kalau misalnya lele ini memang bermanfaat untuk ibu-ibu yang sedang menyusui dan anak-anak yang sedang masa empasi. Itu cocok banget itu makan lele. Oke. Dan selanjutnya ini, masa pemeliharaannya relatif lebih singkat. Itu 2-3 bulan kita bisa panen. Kita bandingkan dengan gurame yang sampai dengan 1 tahun, lele masa pemeliharaannya hanya 2-3 bulan saja. Artinya kalau misalnya kita melihat dari sisi bisnis, perputaran uangnya bisa lebih cepat dibandingkan budidaya ikan-ikan yang lainnya. Oke, ini sebentar saya geser dulu. Oke, di sisi lain dari segi perawatan ikannya, ya mungkin bapak-bapak dan ibu tahu kalau misalnya lele ini termasuk ikan yang tahan banting ya, artinya ada yang bilang ditaruh comberan aja hidup gitu loh, ditaruh comberan aja hidup, tapi tidak semerta-merta seperti itu. Yang pasti lele ini termasuk kategori ikan yang memang bisa hidup di air dengan kualitas terendah. Yang selanjutnya adalah banyak media yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya lele. Mungkin kalau misalnya yang di daerah Jawa yang memiliki pekarangan yang luas itu bisa menggunakan kolam tanah. Tapi untuk daerah-daerah seperti di sekitaran Jabodetabek yang mungkin lahannya masih yang sudah terbatas, itu bisa menggunakan kolam terpal yang bentuknya lebih ringkas ya, dari ukuran 4x3 atau diameter 2, diameter 3 itu bisa kita jadikan sebagai media untuk budidaya lele. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita bicara teknis, lele itu conversion rate-nya, maksudnya food conversion ratio-nya itu 1:1. Artinya 1 kilo pakan itu menghasilkan 1 kilo lele. Jadi hitung-hitungan gampang, kalau misalnya kita tebar 1 kilo pakan ke dalam kolam, itu akan menghasilkan 1 kilo lele nanti pada saat panen. Oke, nah yang terakhir adalah survival rate-nya tinggi, artinya dari tingkat kematiannya itu bisa lebih rendah dibandingkan ikan-ikan yang lain. Oke, kita lanjut. Lanjut itu kelebihan-kelebihan kenapa saya memutuskan untuk budidaya ikan yaitu lele. Nah lanjut, oke. Nah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu nggak ada yang tahu berapa sih kebutuhan lele saat ini. Jadi, nah ini bisa kita lihat dari 2015 sampai 2019 itu permintaannya itu sangat tinggi. Dan ini saya meringkas dari salah satu artikel juga, itu kebutuhan lele di dalam 1 hari itu di wilayah khususnya di Jabodetabek itu 240 ton per hari. 240 ton per hari. Ini per hari, bukan per bulan, bukan per tahun. Artinya apa? Karena memang pangsa pasar lele itu hampir 80-90% adalah di pecel lele. Otomatis semakin banyaknya pecel lele di jalan, kita juga sebagai pembudidaya juga memiliki PR harus memenuhi pasar sampai 240 ton per hari. Sampai saat ini pun itu belum bisa tercukupi gitu. Artinya kita sudah kumpulin nih semua petani lele yang ada di Jabodetabek, itu belum bisa memenuhi kapasitas permintaan di pasar. Makanya banyak lele-lele yang dari Jawa itu masuk ke Indonesia untuk membackup permintaan untuk pasar di Jabodetabek. Nah, banyak orang yang ingin memulai usaha budidaya lele, kadang lihat lele itu gampang, lele itu ikan yang tahan banting, misalnya ada orang yang bilang ditaruh comberan aja hidup, taruh di speed tank aja hidup, ada yang bilang kayak gitu. Tapi kita perlu digarisbawahi, kita sudah masuk ke level budidaya, jadi bukan ternak lagi, bukan hanya sekedar hobi, bukan sekedar kita pelihara 5-10 ekor yang ditaruh di kolam. Kalau misalnya kita sudah masuk ke level budidaya, kita sudah harus memperhitungkan berapa kebutuhan pakan dan berapa panen nanti yang dihasilkan. Jadi tidak bisa
asal-asalan, walaupun lele banyak orang yang bilang adalah ikan yang tahan banting. Sifat lele itu sifatnya seperti kelelawar, jadi aktifnya di malam hari. Jangan dilihat jorok ya, tapi kita seperti ingin menanam tumbuhan yang dimana media airnya itu, media tanamnya harus kita kompos terlebih dahulu. Kita bisa lihat cara pengeluarannya juga tidak boleh langsung dicemplungin, jadi biarkan lele itu keluar dengan sendirinya, benih lele itu keluar dengan sendirinya.